Di ruang rahasia, ada sosok yang duduk bersila di udara. Sosok itu adalah sosok Chaos Tear. Begitu Lu Ming masuk, sosok itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke ruang di antara kedua alis Lu Ming. Seketika, sebuah pesan muncul di benak Lu Ming. Kitab Suci Kekacauan. Lu Ming bergumam. Informasi ini adalah bagian akhir dari Kitab Suci Kekacauan. Informasi ini mencatat asal-usul Kitab Suci Kekacauan, serangkaian kekuatan super, dan kombinasi berbagai hukum. Di antara semuanya, hukum kekacauan merupakan yang utama. Lu Ming duduk bersila dan memahaminya secara rinci. Kitab Suci Chaos berisi 18 jenis hukum, yang mirip dengan gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan. Sayangnya, kitab ini hanya berfokus pada satu jenis hukum Chaos, yang tidak cocok untuk saya. Namun, ada banyak hal di dalamnya yang dapat dipelajari. Lu Ming merenung. Kitab Suci Kekacauan berisi 18 hukum. Di antara 18 jenis hukum, Lu Ming hanya memiliki 4 di antaranya. Di masa depan, jika Lu Ming ingin menguasai lebih banyak hukum, ia dapat menyimpulkan hukum lain berdasarkan Kitab Suci Kekacauan. Itu akan lebih cepat daripada memahaminya sendiri. Selain itu, Lu Ming dapat mencoba mengembangkan beberapa kemampuan ilahi untuk meningkatkan kemampuannya melawan musuh-musuhnya. Tentu saja, arah kultivasi utama Lu Ming masih harus bergantung pada dirinya sendiri untuk dipahami dan dijelajahi. Bagaimanapun, ia menguasai banyak prinsip dasar. Jika ia ingin menggunakan kekuatan terkuat dari prinsip-prinsip ini, ia harus menjelajahinya sendiri. Lagi pula, sejak zaman dahulu, tidak ada seorang pun yang menguasai beberapa prinsip dasar sekaligus. Sehari kemudian, Lu Ming menghentikan pemahamannya. Dia tidak terburu-buru sekarang. Ketika dia punya waktu di masa depan, dia akan memilih beberapa teknik kekuatan magis untuk dikembangkan. Lu Ming kembali ke aula utama tempat Bumi 1 dan 9 lainnya sedang menunggu. Tu Yi, apa tingkat kultivasimu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. 9 dari kita berasal dari 9 elemen yang berbeda, dan kita semua berada di alam Kaisar Surgawi. Tu Yi menjawab, surga, Kaisar Surgawi. Lu Ming mulai mengangguk tanpa sadar. Namun, dia segera tersadar dan mulutnya terbuka lebar. Dia tercengang. Bumi 1, emas 1, kayu 1. Total ada 9 orang, dan mereka semua berwujud boneka. Lu Ming sebelumnya mengira bahwa Earth One dan yang lainnya mungkin berada di alam Kaisar Agung. Dia bahkan mengira bahwa mereka mungkin berada di puncak Kaisar Agung. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa mereka semua berada di alam Kaisar Surgawi. 9 Kaisar Surgawi, kekuatan mengerikan macam apa ini? Aula kekacauan utama hanyalah satu dari 9 aula besar Sekte Hunyuan. Bahkan jika Kaisar Kekacauan Utama sangat kuat, tetap saja mengejutkan melihat 9 boneka alam Kaisar Surgawi. Dari sini, dapat dilihat betapa mengejutkannya kekuatan Sekte Hunyuan pada puncaknya. Hahaha, bagus, hebat sekali. Lu Ming sangat gembira. Dengan bantuan Earth One dan yang lainnya, dia seperti seekor harimau yang menumbuhkan sayap. Aula kekacauan primal, apakah ada orang lain selain kamu? Lu Ming bertanya lagi. Ya, tetapi mereka semua adalah boneka. Ada 1000 dari kita di masing-masing dari 9 elemen. Nama kita dari 1 hingga 1000, dari kerajaan bela diri hingga kerajaan Kaisar Surgawi. Kata Earth One. Lu Ming mengangguk. Saat itu, Tu Yi telah mengirim Tu Qian untuk mengikutinya ke benua belantara ilahi. Bahkan sekarang, Tu Qian masih menjaga benua belantara ilahi. Senior, saya akan kembali dulu. Saya punya sesuatu yang saya perlu bantuan Anda. Dalam beberapa hari, saya akan pergi ke keluarga LAN di wilayah tengah wilayah surgawi Taiking. Lu Ming memberi tahu mereka tentang keluarga LAN dan mengundang Earth One dan yang lainnya untuk membantu. Earth One dan yang lainnya tentu saja setuju. Lu Ming sangat gembira. Dengan Earth One dan yang lainnya membantunya, dia pasti akan membuat keluarga LAN membayar harganya kali ini. Setelah itu, gelombang energi menyelimuti tubuhnya. Tak lama kemudian, Lu Ming kembali ke tempat asalnya. Sepertinya ada sesuatu yang mirip dengan susunan teleportasi pada token energi campuran. Selama diaktifkan, susunan teleportasi di atasnya akan aktif. Lu Ming berpikir dalam hati. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Ming tidak berkultivasi. Dia beristirahat dengan baik. Beberapa hari kemudian, Lu Ming,
Kaisar Surgawi Hang Yu, dan keempat tetua agung tertinggi dari para kultivator tubuh Archean berangkat menuju bagian tengah wilayah Surgawi Taiking bersama Lu Ming. Wilayah Surgawi Taiking sangat luas dan tak terbatas, tidak lebih kecil dari seluruh benua Yuan. Secara kasar dibagi menjadi 5 wilayah. Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Tengah. Keluarga Lan berada di wilayah tengah. Kaisar Langit Hang Yu membawa Lu Ming. Dengan kecepatan para Kaisar Langit, mereka tiba di kota Bulan Biru tempat keluarga Lan berada dalam beberapa jam. Blue Moon City adalah kota kuno yang sepenuhnya milik keluarga Lan. Ini adalah kantor pusat keluarga Lan. Keluarga Lan telah menetap di sini selama bertahun-tahun. Selama kurun waktu ini, kota Blue Moon luar biasa ramai dan dipadati orang. Pernikahan putri surgawi keluarga Lan dan jenius peringkat kedua dari 9 orang unik merupakan acara besar. Selain itu, mereka mendengar bahwa keluarga Lan telah mengundang sejumlah besar jenius. Banyak orang menduga bahwa akan ada acara besar, jadi mereka tentu saja datang untuk menyaksikan keseruannya. Kaisar surgawi alam semesta abadi dan yang lainnya menyembunyikan aura mereka dan berjalan ke kota Bulan Biru seperti orang biasa. Mereka menemukan sebuah penginapan dan meminta informasi. Kali ini ada banyak sekali favorit surga. Sebagian besar favorit surga yang terkenal dari alam purba ada di sini. Keluarga Lan benar-benar memiliki wajah yang begitu besar sehingga mampu mengundang begitu banyak orang favorit surga. Seseorang bertanya, "Apa yang kau tahu? Sudah lama sekali sejak alam surga mengadakan acara besar seperti ini. Sejak pemilihan 9 orang unik lebih dari 1 dekade lalu, beberapa favorit surga teratas belum pernah bertarung satu sama lain. Kali ini, aku dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bertarung satu sama lain. Juga, ku dengar keluarga Lan telah membayar harga yang sangat mahal kali ini. Siapapun yang bisa mendapatkan tempat pertama kali ini akan diberi hadiah permata kekacauan." Apa? Permata kekacauan? Betapa hebatnya. Banyak orang terkejut. Keluarga Lan sebenarnya ingin mengeluarkan permata kekacauan toilet sebagai hadiah atas kemenangan pertama. Ini jelas merupakan hal yang besar. Saat itu, di luar kota dua dunia, Lu Ming telah menangkap pangeran pihak lain dengan imbalan 100 permata kekacauan. Keluarga Lan benar-benar telah berusaha keras. Apakah keluarga Lan ingin mendorong Suan Yuan Yi ke tahta nomor 1? Benar sekali. Suan Yuan Yi sangat ambisius dan sudah lama ingin menantang Lin Xiaofeng dan mengambil tempat pertama. Kali ini, dia kemungkinan besar ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan Lin Xiaofeng. Dengan cara ini, batu-batu kekacauan tidak akan terbuang sia-sia, dan reputasinya akan terdorong ke puncak. Keluarga Lan punya rencana bagus, tapi bukankah mereka takut kalau Suan Yuan Yi akan kalah dari Lin Xiaofeng? Kalau begitu, kita akan menderita kerugian ganda. Itulah sebabnya kali ini, kemungkinan besar akan terjadi konfrontasi puncak. Itulah sebabnya begitu banyak orang datang, dan juga mengapa begitu banyak kesayangan surga datang. Di restoran, banyak orang minum dan berbicara dengan keras. Lu Ming dan yang lainnya telah memperoleh banyak informasi. Lihat kekacauan permata, satu tidak boleh melewatkan ini. Kilatan melintas di mata Lu Ming dan dia tersenyum. Tampaknya akan ada keuntungan tambahan kali ini. Para senior, sepertinya kita tidak perlu terburu-buru untuk berkunjung. Mari kita dapatkan permata kekacauan toilet terlebih dahulu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Setelah minum sebentar, mereka meninggalkan tempat itu dan mencari restoran untuk ditinggali. Hari demi hari berlalu, dan segera tibalah hari pernikahan Lan Xia dan Suan Yuan Yi. Pada hari ini, Lu Ming menggunakan teknik napas dewa untuk mengubah penampilan dan auranya. Dengan tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, tak seorang pun di alam Kaisar Agung akan mampu mengetahui bahwa dia telah mengeluarkan jurus napas dewa. Bahkan tokoh biasa di tingkat Kaisar Surgawi hanya dapat melihat bahwa Lu Ming sedang menyamar. Mereka tidak dapat melihat penampilan aslinya. Lu Ming tidak berencana untuk mengungkapkan wujud aslinya sejak awal. Jika dia melakukannya, keluarga Lan pasti tidak akan membiarkannya mendapatkan 100 batu kekacauan. Dia harus mengubah identitasnya dan mendapatkan permata kekacauan terlebih dahulu. Kaisar Surgawi Hang Yu maju lebih dulu, diikuti oleh dia dan beberapa kultivator tubuh. Tidak lama kemudian,
Lu Ming dan yang lainnya tiba di sebuah alun-alun. Alun-alun itu panjang dan lebarnya ratusan mil, tetapi sudah dipenuhi pesta. Banyak orang duduk santai di pesta itu. Teman-teman, lihat ke sana. Itu area The Prodigy. Di samping, orang-orang sedang mengobrol. Lu Ming menoleh dan menyadari ada area di sebelah utara alun-alun tempat banyak talenta muda duduk. Long Chen, Roh Phoenix, Kekuatan Sunyi, dan Gelembung. Lu Ming mengalihkan pandangannya dan melihat banyak wajah yang dikenalnya. Lu Ming sangat gembira. Selain gelembung-gelembung itu, dia sudah lama tidak melihat yang lain. Namun, sekarang bukan saatnya untuk mengenang. Tidak akan terlambat untuk mengenang setelah kejadian ini. Pada saat yang sama, Lu Ming juga melihat orang lain. Misalnya, Sungai Bintang Abadi, Yuan Xin, Bao De, Aoke, Tianming. Sebagian besar jenius teratas dari alam primordial telah datang. Yang lainnya semuanya berasal dari alam surga, seperti mereka yang mengikuti Kaisar Surgawi Kong Yin ke alam primordial selama pertempuran 10 daratan. Pada saat ini, Lu Ming menyadari bahwa ada banyak sekali jamuan makan di alun-alun dan mereka terbagi dalam banyak area berbeda. Tempat mereka duduk hanyalah area biasa. Lu Ming tidak keberatan dan menunggu dengan tenang. Lihat, ini salah satu dari 9 hutan mutlak, hutan penyu hitam. Ada juga Fu Liu dan Wang Yi. Tiba-tiba seseorang berseru. Lu Ming menatap ke langit. Beberapa sosok terbang di udara, penuh dengan sikap yang tinggi dan perkasa. Mereka melihat ke bawah ke arah kerumunan dan mendarat di area di mana para jenius muda berada. Lu Ming pernah melihat beberapa di antaranya sebelumnya. Hutan penyu hitam, pemuda botak, Fu Liu. Mereka semua adalah favorit surga di antara 9 orang yang mutlak. Bakat mereka mengejutkan dan prestasi masa depan mereka tak terbayangkan. Itu Lin Xiaofeng. Lin Xiaofeng benar-benar datang. Segera setelah itu, terjadi keributan yang lebih besar. Hampir semua mata tertuju pada seorang pemuda di langit. Lin Xiaofeng menduduki peringkat pertama di antara 9 orang unik. Di masa lalu, dia adalah ahli kesombongan surgawi terkuat di alam surga. Dia berdiri di puncak ahli kesombongan surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan tak terkalahkan. Dia juga seseorang yang selalu ingin dikalahkan Suan Yuan Yi. Lin Xiaofeng, berpakaian hitam dan membawa pisau panjang di punggungnya, mendarat di area generasi muda dengan wajah dingin. Kakak Lin, Kakak Lin. Banyak orang datang untuk menyapa Lin Xiaofeng. Lin Xiaofeng mengangguk sedikit sebagai jawaban, lalu duduk di sana dan memejamkan mata untuk beristirahat. Banyak orang yang bersemangat. Lin Xiaofeng ada di sini. Kali ini, dia pasti akan berduel dengan Suan Yuan Yi untuk menentukan pemenangnya. Lebih dari 1 dekade lalu, mereka berdua pernah bentrok dan bertarung dengan kekuatan terbaik mereka. Pada akhirnya, Lin Xiaofeng menang dan mengalahkan Suan Yuan Yi. Suan Yuan Yi selalu ingin mengalahkan Lin Xiaofeng dan membuktikan bahwa dia adalah yang terbaik di dunia. Kali ini, keluarga LAN telah mengerahkan begitu banyak orang dan benar-benar mengeluarkan 100 permata kekacauan untuk mendorong Suan Yuan Yi ke puncak. Mereka sangat percaya diri. Oleh karena itu, banyak orang ingin tahu siapa yang akan menang kali ini. Kaisar Langit Klan Yan telah turun. Kaisar Surgawi Klan Luo telah turun. Penguasa aula yang luas telah tiba. Pada saat ini, suara menyebar ke seluruh area. Semua orang terdiam. Kaisar Surgawi turun, dan semua makhluk hidup terdiam. Di langit, banyak sosok melangkah ke udara dan tiba. Dari timur, Kaisar Surgawi Klan Yan memimpin para ahli Klan Yan. Dari barat, Kaisar Surgawi Klan Luo tiba bersama para ahlinya. Para Kaisar Surgawi dan para pusat kekuatan yang datang bersama mereka turun di wilayah paling utara. Itu adalah area VIP, dan hanya mereka yang berstatus tinggi yang boleh duduk di sana. Semua pasukan ini berhubungan baik dengan keluarga LAN. Misalnya, keluarga Yan dan keluarga Luo semuanya memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga LAN. Setelah itu, semakin banyak kekuatan kuat yang turun. Beberapa dari mereka bahkan mengirim seorang kaisar surgawi. Selama kurun waktu ini, suku-suku asing telah mundur dan tidak menyerang lagi, itulah sebabnya para kaisar surgawi ini punya waktu untuk datang ke sini. Hahaha, terima kasih semuanya sudah datang. Maaf aku tidak keluar untuk menyambut kalian. Pada saat itu, terdengar suara tawa yang keras. Kemudian, sekelompok orang terbang dari kedalaman kota bulan biru.
Pemimpin kelompok itu adalah guru besar keluarga Lan, penguasa surgawi, Lan Cheng. Di belakang Lan Cheng ada sejumlah besar ahli keluarga Lan. Di antara mereka, Lan Yun secara mengejutkan berada di antara mereka. Di samping Lan Cheng, ada dua pria dan wanita muda, yang menarik perhatian banyak orang. Mereka adalah tokoh utama hari itu, Lan Xia dan Xuan Yuan Yi, 2 dari 9 Jue. Saudara Lan, selamat. Selamat kepada keluarga Lan karena telah mendapatkan seorang menantu. Sang Raja Surgawi Klan Yan dan yang lainnya berdiri untuk memberi ucapan selamat kepadanya. Terima kasih banyak. Semuanya, silakan duduk. Lan Cheng melambaikan tangannya. Hari ini, Lan Xia, anak ajaib keluarga Lan, menikah dengan Xuan Yuan Yi. Semua orang, jangan berdiri di tempat yang formal dan nikmati makanannya. Lan Cheng berkata sambil tersenyum. Segera setelah itu, banyak orang terbang keluar dan menyajikan anggur dan makanan di semua meja. Setelah itu, tibalah saatnya pernikahan akbar. Penonton menunggu dengan sabar. Mereka semua tahu bahwa acara utama baru akan dimulai setelah upacara. Tidak lama kemudian, upacara selesai. Lan Cheng berdiri, menghadap semua orang, dan berkata, kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang karena telah datang, terutama para jenius muda. Karena sebagian besar dari mereka ada di sini, mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk bertanding dan membiarkan kami para orang tua melihat kejayaan generasi muda? Itu bagus. Setelah pertempuran lebih dari 10 tahun yang lalu, para jenius jarang bertarung satu sama lain. Mereka semua berkultivasi. Hari ini adalah saat yang tepat untuk melihat hasil kultivasi mereka. Hari ini adalah zaman keemasan, dan para jenius telah berkumpul. Sekarang, ada lebih banyak lagi jenius dari alam purba. Bintang-bintangnya benar-benar mempesona. Banyak orang mengangguk dan memperlihatkan ekspresi penuh harap. Para favorit surga muda juga saling menilai. Niat bertarung samar-samar menyebar. Misalnya, tatapan Xuan Yuan Yi tertuju pada Lin Xiaofeng, dan dia tidak menyembunyikan semangat juangnya yang kuat. Di matanya, hanya Lin Xiaofeng yang sepadan dengan waktunya. Kali ini, keluarga Lan juga akan memberikan beberapa hadiah sebagai hadiah. Pemenang pertama akan diberi hadiah 100 permata kekacauan. Tidak peduli siapa yang hidup lebih dulu, keluarga Lan ku tidak akan mengingkari janji. Lan Cheng melanjutkan, dan suaranya bergema di seluruh area. Mata Lin Xiaofeng berbinar. Dia datang untuk mendapatkan 100 permata kekacauan. Siapa yang tidak akan tergoda oleh 100 permata kekacauan? Namun, para elit lainnya menghela nafas. Mereka mengerti bahwa mereka tidak ditakdirkan untuk mendapatkan 100 batu kekacauan. Dengan Lin Xiaofeng dan Xuan Yuan Yi di sekitar, mereka tidak akan bisa menjadi yang pertama. Sebagian besar paragon tidak datang untuk mendapatkan 100 permata kekacauan. Mereka datang hanya untuk bertarung dengan paragon lainnya. Semua orang menoleh, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Senior, apa aturan kompetisi ini? Seseorang bertanya. Tidak ada aturan. Siapapun yang ingin bertarung dapat maju dan menantang siapapun yang Anda inginkan. Tidak ada aturan. Ini pertarungan bebas untuk semua. Lan Cheng menjelaskan sambil tersenyum. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan sebuah arena pertarungan besar muncul di tengah alun-alun. Tidak ada jamuan makan di tengah alun-alun. Jelas itu untuk sparring. Sekarang, siapa yang akan bertarung lebih dulu? Kata Lan Cheng. Kalau begitu aku akan mulai dengan melempar batu bata untuk menuntun Jade. Terdengar suara. Kemudian, seorang pemuda berpakaian putih bergegas ke arena pertarungan. Tatapan pemuda itu menyapu seluruh area generasi muda, dan suaranya bergema di seluruh tempat. Fang Han, maju dan bertarung. Aku tidak takut padamu. Orang yang ditantang berteriak dan bergegas naik ke gelanggang pertarungan. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Mereka berdua hanyalah kesayangan surga biasa. Mereka bukan kesayangan surga tingkat atas karena mereka tidak mengendalikan hukum tertinggi. Hukum yang mereka kendalikan adalah hukum jalur raja. Keduanya berada di alam kaisar yang kosong. Mereka saling bertukar pukulan dan pertempuran berlangsung sangat sengit. Keduanya saling bertukar ratusan jurus. Pada akhirnya, pemuda berbaju putih yang naik ke atas panggung lebih cekatan dan menang.
Tantangan terus berlanjut, tetapi mereka yang memulai semuanya adalah para jenius biasa. Para jenius yang telah menguasai hukum tertinggi tidak bertarung. Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat Long Chen, Desolate Force, dan Huang Ling semuanya menantang orang lain. Long Chen, Feng Ling, dan yang lainnya belum memahami hukum tertinggi. Mereka hanya memahami hukum jalur raja. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, kekuatan mereka juga mengalami kemajuan besar. Mereka telah menguasai 3 hingga 4 hukum jalur raja dan kultivasi mereka telah mencapai tingkat Kaisar Void Bintang 4. Mereka yang tidak dilahirkan sebagai anak surga tidak akan mampu memahami hukum tertinggi setelah menjadi penguasa. Kesulitannya sangat tinggi. Akan tetapi, selama Long Chen, Feng Ling, dan yang lainnya belum menjadi kaisar, mereka akan mempunyai kesempatan untuk memahami pepatah tertinggi. Di sekitar alun-alun, banyak tokoh penting sedang minum-minum dan mengobrol, menyaksikan dengan penuh minat. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. 3 hari kemudian, hampir semua paragon biasa telah bertarung. Akhirnya, seorang paragon yang telah menguasai hukum tertinggi datang untuk bertarung. Banyak orang langsung bersemangat dan menonton dengan saksama. Pertarungan antara para jagoan surga tingkat atas lebih seru. Pada tingkat kultivasi yang sama, kekuatan tempur seseorang lebih kuat daripada jagoan surga biasa. Lu Ming melihat Lan Yun, Yan Xi, dan Xing Henghe bergerak. Bakat mereka jelas-jelas luar biasa, dan mereka semua berhasil mengalahkan lawan mereka satu per satu. Hal ini terutama berlaku untuk Heng Xinghe, yang telah menantang beberapa orang berturut-turut dan menang. Namun, Lu Ming tidak bergerak. Tujuannya adalah 100 permata kekacauan. Tidak ada gunanya bergerak sekarang. Dia hanya harus menunggu sampai akhir. Ledakan. Tiba-tiba, sesosok tubuh yang tinggi dan kekar menyerbu ke atas ring pertarungan. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, seperti menara besi. Kebajikan yang dahsyat. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, Bao De menjadi jauh lebih kuat. Otot-ototnya membesar, dan dia dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Penggarap tubuh. Aku tidak menyangka akan ada seorang jenius dari cabang penggarap tubuh di luar sana. Di samping Lu Ming, beberapa tetua yang merupakan kultivator tubuh Archean tiba-tiba menjadi tertarik. Mereka menatap Bao De dan mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Bao De bagaikan seekor naga liar, dan tatapannya akhirnya beralih pada seorang pemuda berjubah abu-abu. Kamu, maju dan bertarung. Suara Bao De bergema di seluruh area. Pemuda berjubah abu-abu itu adalah orang yang mengikuti Kaisar Kong Yin ke alam primordial. Selain itu, ia juga telah mengolah sistem kultivasi primordial. Saat itu, pemuda berjubah abu-abu telah menantang Bao De, Aoke, dan iblis kuno sendirian dan dengan mudah mengalahkan mereka. Bao De selalu memikirkan hal ini. Sekarang setelah dia berkultivasi selama bertahun-tahun dan kekuatannya telah meningkat pesat, dia tentu ingin menantang pihak lain dan mendapatkan kembali mukanya. Asyik. Pemuda berjubah abu-abu itu bergegas menuju ring pertarungan. Kali ini, aku akan mengalahkanmu sendirian. Mata Bao De dipenuhi dengan keganasan. Dia seperti binatang raksasa dengan aura yang mengerikan. Buat perubahan Anda. Pemuda berjubah abu-abu itu berbicara, dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Ledakan. Keduanya bergerak pada saat yang sama dan bertabrakan dengan keras. Ledakan yang memekakkan telinga meledak di gelanggang pertarungan dan kedua sosok itu terpaksa mundur. Langkah pertama seri. Lagi. Keduanya bentrok lagi. Banyak orang yang menonton dengan penuh minat. Bahkan beberapa dari mereka yang berada di alam Kaisar Agung dan alam Kaisar Surgawi juga menonton dengan serius. Itu karena mereka berdua mengolah sistem yang sudah ada sejak lama. Bao De, seorang kultivator tubuh abadi. Pemuda berjubah abu-abu, seni bela diri primordial. Keduanya bertarung melawan lawan kuat secara langsung dan bertukar lusinan jurus dalam sekejap mata. Selama bertahun-tahun, Bao De telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia benar-benar mampu bertarung dengan pemuda berjubah abu-abu, dan sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Orang harus tahu bahwa pemuda berjubah abu-abu telah dengan mudah mengalahkan mereka saat itu. Hal ini mengingatkan Lu Ming pada perkataan Kaisar Langit Kong Yin. Beberapa jenius tingkat atas dari alam purba sama berbakatnya dengan jenius dari alam surga. Hanya saja sumber daya mereka terbatas,
sehingga tingkat kultivasi mereka lebih lemah. Itulah sebabnya kekuatan tempur mereka jauh lebih rendah daripada jenius dari alam surga. Namun sekarang, para jenius dari alam purba telah menerima sumber daya dari alam surga, dan tingkat kultivasi mereka telah meningkat dengan cepat. Sekarang, mereka benar-benar dapat melawan para jenius dari alam surga. Bocah ini tidak jahat. Seorang kultivator tubuh archean tua di sebelah Lu Ming berkata dengan ekspresi tertarik. Dia memang tidak buruk. Teknik kultivasi fisik yang dia latih tidak terlalu cemerlang, tetapi dia memiliki prestasi seperti itu. Dia memang bakat yang tak tertandingi dalam kultivasi fisik. Jika dia dilatih dengan benar, prestasinya tidak akan terbatas. Kata lelaki tua lainnya, jelaslah bahwa para tetua memiliki minat yang kuat pada kebajikan yang brutal. Mengaum. Di atas ring pertarungan, Bao De meraung seperti binatang buas. Serangannya gila-gilaan. Menjelang akhir, dia bahkan mengabaikan pertahanannya sendiri dan menyerang dengan gila-gilaan, mengadopsi gaya bertarung yang akan merugikan kedua belah pihak. Hal ini membuat wajah pemuda berjubah abu-abu itu menjadi serius. Akhirnya, dia bertukar beberapa jurus dengan Bao De secara berturut-turut, lalu melayang mundur, keluar dari arena pertarungan. Saya sudah selesai, saya mengaku kalah. Pemuda berjubah abu-abu itu berkata sebelum kembali ke tempat duduknya. Hahaha, Bao De menyeringai dan tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, tatapannya beralih ke pemuda lainnya. Dia masih ingin bertarung. Bao De, sudah cukup. Sekarang giliranku. Terdengar suara. Kemudian, sesosok tubuh bergegas memasuki arena pertarungan. Suaranya berderit. Bao De terkekeh dan turun dari ring pertarungan. Kemudian, dia menantang putra langit yang sombong dari alam surga. Lebih jauh lagi, dia juga telah mengalahkan lawannya. Apa yang ingin dilakukan orang-orang dari alam purba ini? Kalian semua ingin menantang keajaiban alam surga. Di area favorit surga muda, seorang pemuda berkata dengan dingin. Ekspresi banyak teladan alam surga berubah sedikit saat mereka melihat teladan alam primordial, seperti Tianming, Yuanxin, dan Gelembung. Namun, Tianming dan Yuanxin tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya menatap ke arah arena pertarungan. Sementara itu gelembung-gelembung itu memalingkan kepalanya dan melihat ke sekelilingnya, tidak memperhatikan yang lain. Selanjutnya, iblis kuno melancarkan gerakannya. Ia juga mengalahkan seorang lawan. Hal ini membuat wajah beberapa elit alam surga menjadi jelek. Asyik, sosok lain bergegas memasuki ring pertarungan. Yuanxin. Banyak orang yang mengalihkan pandangan, terutama mereka yang mengetahui cerita di baliknya. Di alam primordial, Yuanxin adalah jenius teratas, peringkat ketiga. Selama bertahun-tahun, seiring bertambahnya keajaiban alam purba, pengaruh mereka di alam surga juga bertambah besar. Lu Ming telah menjadi kaisar suci dengan banyak hukum. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan mengguncang alam surga. Adapun Tianming, Bubbles, dan yang lainnya, kekuatan mereka meningkat pesat dan ketenaran mereka tumbuh di kalangan generasi muda di alam surga. Tentu saja, ada lebih banyak orang yang pergi untuk memahami para jenius di alam purba. Hasil pertempuran dari pertempuran 10 negeri saat itu juga terungkap, dan banyak orang mengetahuinya. Yuanxin menduduki peringkat ketiga di alam purba kala, hanya kalah dari Lu Ming dan Tianming. Bakatnya sungguh mengejutkan, dan bahkan di alam surga, dialah yang teratas. Beberapa orang bahkan mengira bahwa ia mungkin dapat berdiri bahu-membahu dengan 9 Jue di masa depan. Siapa yang akan ditantangnya sekarang? Pandangan Yuanxin tertuju pada Tianming. Tianming, keluar dan bertarung. Suara Yuanxin terdengar. Banyak orang terkejut. Banyak orang mengira Yuanxin juga akan menantang para putra surga yang sombong di alam surga. Mereka tidak menyangka bahwa ia akan menantang Tianming. Tahun itu, dalam pertempuran 10 daratan di benua Yuan, Yuanxin dikalahkan oleh Tianming. Ia pasti ingin menantang dan mengalahkannya. Memang, banyak orang mengangguk. Tianming, berpakaian putih, anggun dan tampan, menarik perhatian banyak wanita muda. Dia berdiri, melangkah maju, dan mendarat di ring pertarungan. Yuanxin, dulu kau bukan tandinganku, dan sekarang, kau bahkan jauh lebih tidak sebanding denganku. Tianming berkata dengan acuh tak acuh. Dia penuh percaya diri. Jangan terlalu sombong. Hari ini, aku akan mengalahkanmu dan membuktikan bahwa aku lebih kuat darimu. Sayang sekali Lu Ming sudah mati.
Kalau tidak, aku juga akan mengalahkannya dan membuktikan kepada semua orang siapa yang nomor satu di alam purba. Yuan Xin berkata, matanya bersinar dengan keinginan kuat untuk bertarung. Ambisinya lebih tinggi dari langit, tetapi ia hanya bisa mendapatkan tempat ketiga dalam pertempuran 10 negeri saat itu. Ia tidak mau menyerah, dan ia ingin merebut kembali tahtanya sebagai orang nomor satu di alam purba. Buat perubahan Anda, Tianming berkata dengan acuh tak acuh. Wajahnya tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak menganggap serius kata-kata Yuan Xin. Ledakan, Yuan Xin mengeluarkan aura yang kuat. Aura itu jauh lebih kuat daripada saat ia melawan Lu Ming di kota kuno Yao Guang. Ada 4 jenis hukum berbeda di tubuhnya, dan mereka bergegas menuju Tianming. Dengan hukum kekacauan sebagai pemimpinnya, keempat jenis hukum berbeda itu membentuk kekuatan super yang mengerikan. Ledakan, Yuan Xin melayangkan pukulan dan gunungan kekacauan menekan Tianming. Cahaya putih yang menyilaukan menyebar dari tubuh Tianming. Dia menunjuk jarinya, dan cahaya terang meledak, melesat ke arah pegunungan itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Gunung yang diciptakan Tianming runtuh dan meledak. Mengalahkan. Lalu, Tianming tiba-tiba maju selangkah dan menekan ke bawah dengan jarinya. Ledakan. Tekanan yang mengerikan menekan Yuan Xin. Pada saat yang sama, cahaya terang menyebar ke arah Yuan Xin seperti lautan badai. Ini juga merupakan kemampuan ilahi yang mengerikan. Dengan hukum takdir sebagai sumber utama dan tambahan hukum lainnya, kekuatannya sungguh menakjubkan. Mati, Yuan Xin meraung sambil mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menyerang dengan ganas. Akan tetapi, serangannya terus-menerus dihancurkan dan dihancurkan oleh cahaya yang dipancarkan oleh jari kehendak surga. Pada akhirnya, sinar cahaya itu mengenai Yuan Xin. Tubuh Yuan Xin bergetar hebat, dan dia memuntahkan banyak darah saat dia terpental keluar dari panggung pertempuran. Seluruh tempat menjadi sunyi. Banyak orang menatap Tianming dengan kaget, terutama anak-anak surga yang bangga dari alam purba. Mereka adalah yang paling terkejut. Kekuatan Tianming terlalu mengerikan. Dia sebenarnya telah mengalahkan Yuan Xin hanya dalam beberapa gerakan. Kala itu, dalam pertempuran 10 daratan alam purba, Tianming harus menggunakan banyak jurus untuk mengalahkan Yuan Xin. Ia bahkan menggunakan jurus pamungkasnya untuk mengalahkan Yuan Xin. Namun sekarang, ia telah mengalahkan Yuan Xin dengan mudah. Jelas, kecepatan peningkatan Tianming telah jauh melampaui Yuan Xin. Tidak, itu tidak mungkin. Berdiri di udara, Yuan Xin bingung, jelas tidak dapat menerima semua ini. Kali ini, ia ingin mengalahkan Tianming dan membuktikan kepada semua orang bahwa ia adalah orang nomor satu di alam purba. Namun, hasil akhirnya adalah ia menderita kekalahan telak. Terlebih lagi, hanya beberapa gerakan saja, ia telah kalah telak. Kekuatannya jauh dari Tianming. Yuan Xin, kamu terlalu lemah. Tianming berkata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya menyebabkan Yuan Xin memuntahkan seteguk darah lagi, dan tubuhnya bergoyang. Kemudian, Tianming berhenti menatapnya dan menatap kesayangan surga muda lainnya. Saat tatapan Tianming menyapu mereka, kecuali Jiu Jue, wajah pemuda lainnya semuanya berubah. Dari serangan tadi, kekuatan Tianming benar-benar tak terduga. Tidak ada yang tahu level apa yang telah dicapainya. Siapa yang akan ditantangnya selanjutnya? Pada akhirnya, mata Jenderal Surgawi tertuju pada salah satu pemuda. Ou Yeming. Dia selalu dikenal sebagai Kaisar Void yang terkuat di antara generasi muda di alam surga. Tentu saja, sejak Lu Ming naik ke tampuk kekuasaan, ia bukan lagi Kaisar Void terkuat. Saat itu, ketika Lu Ming menjadi Kaisar Void, ia mengalahkannya dengan satu tombak. Apakah Tianming akan menantang Yi Bing? Ou Yabing, keluar dan bertarung. Seperti yang diharapkan, suara Tianming terdengar. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ou Yabing berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan muncul di arena pertarungan. Cahaya tajam bersinar di matanya. Saat itu, dia telah menderita kekalahan telak di tangan Lu Ming, dan reputasinya telah sangat menurun. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap para jenius dari alam purba, yang sama dengan Lu Ming. Sekarang, Tianming benar-benar ingin menantangnya lagi. Dia akan memberi Tianming pelajaran yang tak terlupakan. Wah! Tianming melangkah maju, dan tubuhnya memancarkan cahaya yang mengejutkan. Setelah itu, dia menunjuk dengan jarinya.
Cahaya yang menyilaukan melesat ke arah Ouya Bing. Teknik segel senjata dewa, kehendak surga, teriak Ouya Bing sambil cepat-cepat membentuk segel dengan tangannya. Sebuah menara raksasa terbentuk dan menekan Tianming. Ledakan, menara raksasa dan cahaya dari jari kehendak surga saling bertabrakan, menciptakan ledakan yang mengejutkan. Setelah itu, menara raksasa yang dibentuk oleh Ouya Bing mulai berguncang hebat. Menara itu mengeluarkan suara retakan dan ditutupi retakan. Ekspresi Ouya Bing berubah. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel, dan sebuah vas muncul. Dari mulut vas, sejumlah besar ki pedang dimuntahkan. Kemudian, pedang lain muncul dan menebas ke arah Tianming. Sungai Takdir. Pada saat ini, Tianming menggunakan jurus pamungkasnya, Sungai Takdir. Ia berdiri di Sungai Takdir seolah-olah ia abadi dan dapat mengendalikan takdir. Gerakan Tianming jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dulu, yang berlaku hanya satu hukum takdir saja, kini telah muncul hukum-hukum lain yang kekuatannya sungguh mencengangkan. Ledakan, dentuman, Tianming dan Ouya Bing terlibat dalam pertempuran sengit. Keduanya menggunakan teknik dan jurus pamungkas mereka masing-masing, terus-menerus beradu. Di panggung pertarungan, semua jenis senjata beterbangan dan semua jenis cahaya meledak. Dalam sekejap mata, Tianming dan Yibing telah bertukar lusinan jurus. Pada saat ini, Tianming sebenarnya mulai unggul. Tianming, kekuatan tempurnya sungguh mengerikan. Dia benar-benar bisa menekan Yiming. Banyak orang terkejut. Kita harus tahu bahwa Ouya Bing adalah kaisar ilusi yang terkuat di antara generasi muda di alam surga. Saat itu, meskipun dia dikalahkan oleh Lu Ming, itu hanya karena Lu Ming terlalu aneh dan bukan karena Ouya Bing lemah. Dan sekarang, bahkan takdir mampu menekan Ouya Bing. Tianming, seperti yang diharapkan dari seorang jenius peringkat kedua di alam purba. Dia terlalu mengejutkan, dan bakatnya mengerikan. Benar sekali, jika alam purba tidak melahirkan Lu Ming yang bahkan lebih abnormal, dia pasti tak terkalahkan. Hukum takdir, semuanya tidak normal. Begitu mereka tumbuh, pencapaian mereka tidak akan terbatas. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan suara diskusi. Banyak orang menghela napas. Bakat takdir itu mengerikan, di masa depan, dia pasti bisa berdiri bahu-membahu dengan 9 Jue dan bahkan melampaui beberapa dari 9 Jue. Namun, semua orang langsung memikirkan Lu Ming. Meski takdir kuat, ia masih ditekan oleh Lu Ming. Semua orang menghela nafas. Bukannya takdir tidak kuat, tetapi Lu Ming terlalu abnormal dan tidak bisa dipahami dengan akal sehat. 11. Ouya Bing meraung marah. Ia sebenarnya sedang ditekan oleh takdir surgawi. Ia tidak mau menerima ini dan ingin meledak dengan seluruh kekuatannya. Ia menyerang dengan marah, ingin membalikkan keadaan. Dia membentuk berbagai macam senjata dewa dan menyerang Tianming. Sayangnya, senjata dewa ini terus meledak dan hancur karena serangan Tianming. Semakin banyak Tianming bertarung, semakin kuat dia. Keunggulannya terus meningkat dan dia benar-benar menekan Yiming. Wah! Pada akhirnya, Ouya Bing terpental. Ia memuntahkan seteguk besar darah saat ia terlempar keluar dari arena pertempuran. Ouya Bing telah dikalahkan. Favorit surga ini, yang dikenal sebagai Kaisar Kekosongan nomor 1, telah dikalahkan sekali lagi. Kekuatan yang luar biasa. Alam purba benar-benar menghasilkan beberapa keajaiban. Selain Lu Ming, Tianming pastilah yang terkuat di antara para raja kehampaan. Ya, di antara para kaisar hampa, tak ada yang sebanding. Banyak orang berdiskusi bahwa reputasi Tianming telah mencapai puncaknya. Beberapa dari 9 orang absolut memandang Tianming dengan ekspresi serius. Ketika Tianming menjadi kaisar sejati di masa depan, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Namun, mata Xuan Yuanyi dan Lin Xiaofeng tenang dan menampakkan keyakinan besar. Tianming tidak melanjutkan tantangannya. Ia meninggalkan arena pertarungan dan kembali ke tempat duduknya. Sekarang, waktunya untuk pertarungan antara 9 hal yang mutlak. Banyak orang berpikir dalam hati dan menjadi semakin penuh harap. Namun, pada saat ini, sesosok kecil muncul di ring pertarungan dalam sekejap. Itu adalah tikus roh ruang waktu. Banyak mata orang yang bergerak. Gelembung. Sudut bibir Lu Ming melengkung membentuk senyuman. Bubbles hendak bergerak. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ia melihat gelembung beraksi. Lu Ming ingin melihat seberapa kuat kekuatan tempur gelembung.
10 monster perang teratas memiliki bakat yang luar biasa. Sekarang setelah mereka menerima bimbingan dari sosok perkasa dari alam surga, kemajuan mereka pasti akan luar biasa. Tatapan mata Bubbles menyapu dan akhirnya tertuju pada Heng Xinghe dan Yuan Xin. Kalian berdua, majulah, 1-11 mari bergabung. Kicau-kicau. Gelembung mengerucutkan bibirnya, dan suara renyah bergema di seluruh area. Orang ini memang akan menantang Sungai Bintang dan Yuan Xin. Lu Ming tersenyum. Heng Xing River dan Yuan Xin punya dendam terhadap Lu Ming. Dulu, mereka pernah mengincar Lu Ming. Bubbles tentu saja mengingatnya. Ekspresi Heng Xinghe dan Yuan Xin berubah jelek. Huff, aku sendiri sudah cukup untuk menghadapimu, orang yang kukalahkan saat itu. Kenapa aku butuh 2 orang? Yuan Xin berkata dengan acuh tak acuh dan bergegas menuju ring pertarungan. Kau tidak bisa melakukannya. Aku akan mengalahkanmu dalam 1 gerakan. Dia cemberut acuh tak acuh, memperlihatkan ekspresi meremehkan. Hahaha, mengalahkanku dalam 1 gerakan. Konyol, sungguh konyol. Yuan Xin tertawa terbahak-bahak. Bubbles sebenarnya berkata bahwa dia ingin mengalahkannya dalam 1 gerakan. Dia bahkan tidak bisa memenuhi takdirnya. Memangnya dia pikir dia siapa? Sungguh lelucon. Anda yang memulai langkah pertama, 1-11 memungkinkan Anda untuk memulai langkah pertama. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi, ceria. Paoba berkata seolah dia tidak peduli sama sekali terhadap Yuan Xin. Yuan Xin sangat marah. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Yuan Xin berteriak dan bergegas menuju gelembung itu. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan tempur terkuatnya. Yuan Xin tidak berani ceroboh menghadapi tikus roh ruang waktu. Dia menggunakan kekuatan tempur terkuatnya dalam serangan pertamanya. Dia dikelilingi oleh segala macam hukum saat ia menyerang gelembung. Namun, saat dia sudah setengah jalan, tubuhnya membeku di udara. Berbagai hukum yang menyelimuti tubuhnya lenyap tanpa jejak. Ekspresi Yuan Xin berubah drastis. Dengan raungan marah, dia sekali lagi mengendalikan hukum, tetapi saat hukum itu muncul, hukum itu menghilang. Hukum waktu, itu hukum waktu. Menggunakan hukum waktu untuk mengendalikan kekuatan waktu, melakukan perjalanan melalui waktu, kembali ke saat ketika pihak lain tidak menggunakan hukum apapun. Oleh karena itu, begitu hukum Yuan Xin keluar, hukum itu menghilang. Mengerikan sekali, banyak orang yang melihat trik itu dan terkejut. Ini sudah memobilisasi kekuatan waktu. Dia hanyalah seorang kaisar yang kosong, tetapi dia bisa melakukan ini. Dia memang layak menjadi tikus roh ruang waktu. Pada saat ini, gelembung-gelembung muncul di depan Yuan Xin dan menendang wajahnya. Yuan Xin terlempar keluar dari ring pertarungan seperti karung pasir yang pecah dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya bengkak total. Dia kalah. Yuan Xin kalah. Bubbles hanya menggunakan 1 gerakan. Banyak orang terkejut. Kekuatan tempur Bubbles telah melampaui ekspektasi mereka. Mata Tianming menyipit sedikit saat dia menatap gelembung-gelembung dengan ekspresi serius. Tidak berguna. Paoba bergumam, tidak lagi menatap Yuan Xin. Hal ini menyebabkan Yuan Xin memuntahkan seteguk darah lagi. Itu kemarahan. Hari ini, Yuan Xin telah menderita pukulan besar. Dia ingin mengalahkan Tianming dan membalas dendam atas penghinaan yang dideritanya saat itu. Namun, pada akhirnya, ia dengan mudah dikalahkan oleh takdir. Sekarang, ia dikalahkan oleh gelembung dalam 1 gerakan. Dulu, gelembung adalah lawan yang dikalahkannya. Namun, sekarang, gelembung telah mengalahkannya dengan 1 gerakan. Sulit baginya untuk menerima ini. Bubbles mengabaikannya dan mengalihkan pandangannya ke pemuda yang tersisa. Mereka yang tertangkap oleh tatapannya mengalami perubahan ekspresi. Apakah dia akan menantang wilayah mandat surgawi? Banyak orang yang berpikir demikian. Pada akhirnya, gelembung-gelembung itu tidak menantang kehendak surga. Sebaliknya, tatapannya jatuh pada Ou Yibing. Kamu, keluar dan bertarung. Bubbles menunjuk ke arah Ou Yibing dan berkata. Wajah Ou Yibing sangat gelap. Bubbles benar-benar menantangnya. Namun hari ini, ia harus melawan tantangan itu. Ia tidak boleh menyerah, atau reputasinya akan hancur total. Dia melangkah keluar dan mendarat di ring pertarungan. Meskipun hukum nomologi ruang waktu Anda sangat mendalam, itu juga tergantung pada lawan. Jika kekuatan lawan lebih besar dari Anda,
hukum nomologi ruang waktu Anda tidak akan berfungsi. Saya bukan Yuan Xin. Saya akan menggunakan kekuatan yang kuat untuk langsung menghancurkan hukum nomologi ruang waktu Anda. Kata Ouya Bing. Banyak orang yang tergerak. Itu memang benar. Dan EBSCP, hukum ruang waktu sangatlah mendalam dan tidak terduga. Hukum tersebut dapat memanipulasi kekuatan waktu dan ruang, sehingga membuatnya menakutkan. Namun, tidak ada hukum yang benar-benar tidak dapat ditembus. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat melanggar semua hukum. Selama kekuatan seseorang cukup kuat, seseorang dapat menerobos hukum ruang waktu.